Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bisidqi wa wa'adana sadiqina bil khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-waliyyu 'anil halaki wat thair. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila al-fawzi min 'adzabis sa'ir. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ya'maluna bil ikhlasi wa tadbir. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ab'adul khaira bisidqi wal ikhlas. Qala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was shalihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Raya yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini kita banyak melihat fenomena yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Ada banyak problem sosial, bahkan keagamaan yang menggejala di masyarakat. Bersyukur menjadi sebuah tradisi baik bagi kita, masyarakat Indonesia. Memasuki bulan Rabiul Awal, kita senantiasa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembelajaran dan keteladanan yang diajarkan kepada kita dipancar ulang oleh para ulama, para mubalik untuk mengingat kembali dan kembali kepada bagaimana sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap, bertindak dalam segala aktivitas kehidupannya, baik secara pribadi, keluarga, bahkan menjadi pemimpin sebuah negara. Teringat dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang cendekiawan Muslim Indonesia, Bapak Profesor Komarudin Hidayat. Di dalam artikelnya beliau memberikan sebuah catatan. Ada dua negara di Eropa yang tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya luar biasa, yaitu Finlandia dan New Zealand. Setelah dicermati dalam artikel tersebut, dua negara ini sangat memperhatikan betul sistem pendidikannya. Orang tua dan para pendidik di dua negara ini tidak terlalu ambil pusing dengan seandainya anak didik mereka kurang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berhitung. Namun, mereka teramat sangat khawatir jika anak-anak mereka atau anak didik mereka tidak memiliki sifat jujur. Kejujuran merupakan satu hal yang sangat fundamental. Sehingga Rasulullah SAW jauh 15 abad yang lalu mengingatkan kepada kita umatnya dengan sebuah sabdanya, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yusaddiqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzab." Muttafaqun alaih. 15 abad yang lalu Rasul mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersifat dan berperilaku dalam tutur kata yang jujur. Karena apa kata Rasulullah? Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan orang kepada albir, yaitu kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan ujung dari kebaikan itu menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah, yaitu Jannatul Na'im. Sebaliknya, Rasul mengingatkan kepada kita untuk menghindari sifat pembohong.
al-kidhib. Karena yang namanya kidhib, kata Rasulullah, kama qala, yahdi ilal fujur, menghantarkan seseorang kepada keburukan, dan keburukan pada akhirnya menghantarkan seseorang kepada masuknya dia ke dalam neraka jahanam. Seseorang itu akan dikatakan sebagai seorang yang siddiq kalau senantiasa istiqomah dalam tutur katanya, dalam perbuatannya. Demikian sebaliknya, seseorang akan disebut dengan kadzdzab, pendusta, kalau senantiasa tutur katanya dihiasi dengan kebohongan-kebohongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama ahli hadis mencoba memaknai apa yang dimaksud yahdi ilal bir, menghantarkan atau memberi petunjuk kepada albir. Albir itu dimaknakan sebagai sesuatu kebaikan, yakni kasratul khair, banyaknya kebaikan yang dilimpahkan kepada seseorang. Seseorang yang berkata jujur, Allah akan melimpahkan kebaikan-kebaikan pada dirinya, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam bernegara. Seseorang pemimpin yang berkata jujur, seseorang suami yang jujur dalam rumah tangganya, demikian pula secara pribadi. Hal ini disiratkan bagaimana perilaku Rasulullah dengan geran al-aminnya, seseorang yang teramat sangat dipercaya. Kejujuran yang dihantarkan, yang menjadi perilaku dan sifat dari Rasulullah, menghantarkannya menjadi sosok pribadi yang menjadi uswatun hasanah. Demikian sebaliknya, apa yang disebut dengan fujur, ahli hadis mengatakan al-fujur bermakna al-khuruj an ta'atillah, keluarnya seseorang dari taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat kata-kata yang bohong, menghantarkan orang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Zakaria di dalam risalah Al-Qusairi menjelaskan bagaimana sosok Imam Al-Junaidi pernah ditanya mana yang lebih utama antara jujur dan ikhlas, dan apa pula perbedaannya. Imam Junaidi menjawab bahwa jujur merupakan akar atau sumber segala sesuatu, sedangkan ikhlas merupakan cabang dari itu. Artinya apa? Jujurnya seseorang merupakan pangkal dari segala sesuatu, sedangkan ikhlas merupakan sebuah proses dalam perbuatan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa segala amal ibadah akan mendapatkan jaran di sisi Allah dengan niat yang ikhlas, dan ikhlas tidak akan tercipta jika kita bukan orang yang jujur. Apapun usaha kita akan sebuah keikhlasan dalam ibadah secara menyeluruh, maka tidak akan ternilai tanpa kita memiliki sifat jujur dengan makna yang seutuhnya. Maka dari itu, jujur merupakan satu hal yang fundamental, dan itu sangat erat kaitannya dengan takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, mari kita teladani kembali sifat-sifat dari Rasulullah. Ada 4 sifat dasar: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan ini sifat yang melekat kepada pribadi Rasulullah, yang sosoknya kita agungkan. Dan Allah mengangkat derajat Rasulullah SAW. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Semua akhlak budi pekerti Rasulullah itu teramat sangat tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan namanya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keagungan dan keteladanan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah mengingatkan kepada kita, seandainya kalian menginginkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dengan lisan Rasulullah, "Fattabi'uni." Ikuti aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan memberikan ampunan terhadap segala dosa perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Dalam sabda Rasulullah SAW, dan ini salah satu cara kita untuk mendapatkan mahabbah dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita?
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sungguh orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, sungguh dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku akan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan, berikan ketetapan iman kita, mahabbah kita yang luar biasa kepada baginda Rasulullah dengan memperbanyak salawatnya, dan pelan-pelan kita mencoba mengistiqomahkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari cara makan Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, cara bertutur Rasulullah, sehingga apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah kita ikuti. Insya Allah mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya akan berlimpah kepada kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minin as-sadiqin wa la minal kadhibin. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yawmu yanfa'u as-sadiqin sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim اللهم Alhamdulillah, alhamdulillahi malikil wahhab, al-jabbari tawwab, alladzi ja'ala salatan miftahan li kulli bab. Wassalatu wassalamu ala man nazara ila jamalihi ta'ala bila saqi wala hijab, wa ala jamil ali wal ashab, wa kulli warith lahum ila yaumil ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amara bi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sadatina ashabi rasulika sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa minhum fi awtanihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.